bagi kita semua. Selamat datang di PMP seri ke-46 dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Lester E. Sinambela SPKK yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Sudah hadir bersama kita Dr. Lester. Halo dokter, selamat siang. Gimana kabarnya Selamat hari ini? siang, Mbak Cindy. Baik teman-teman, Sobat PMP, Rumah Sakit Bukit Asa Medika. Hari ini sangat menarik sekali materi yang akan disampaikan oleh Dr. Laisa Sinambela yang merupakan mungkin kita sehari-harinya ketemu dengan pasien-pasien tersebut atau kita sering melihat di sosial media, di media elektronik dan lain sebagainya. Untuk itu langsung saja mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Dr. Loister. Pada dokter disilakan. Ya, ya. Selamat siang, salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Kemarin saya secara apa ya, dihubungi oleh Mbak Ferin, diminta mengisi. Ya, sebenarnya saya sangat sangat senang untuk acara-acara yang seperti ini. Dan Mbak Ferin, kami dua cari-cari ini eh, apa ya dok ya. Nah, karena menyikapi dalam mungkin sudah beberapa tahun ini ya, eh, kasus infeksi menular seksual itu meningkat tajam. Apakah karena eh, mungkin luasnya penggunaan HP sehingga setiap orang bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang mungkin mempermudah untuk urusan-urusan yang seperti ini atau menurunnya atau degradasi moral di antara kita ini semua sehingga kasusnya ini sangat meningkat. Setiap hari baik di rumah sakit, di praktek pribadi maupun di poliklinik RS BAM ketika saya praktek, ini pasti ada. Pasti ada. Jadi saya sangat ingin berbagi, sharing dengan rekan-rekan semua, apa dan bagaimana infeksi menular seksual ini dengan harapan jikalau kita sudah faham dan mengerti, kita dapat mencegah untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan jikalau ada rekan-rekan kita atau pasien, tetangga, dan mungkin sahabat-sahabat kita, kita boleh juga ikut memberikan edukasi kepada mereka supaya jangan sampailah ada kasus infeksi menular seksual ini. Demikian kata pengantar dari saya. Saya share screen sekarang ya Mbak Cindy. Ya, boleh dokter. Ya, ya. Ini kalau di judul kita tadi mengatakan infeksi menular seksual. Tapi belum lengkap rasanya jikalau infeksi menular seksual tidak disertai dengan HIV/AIDS karena kita tahu bahwa kalau di antara IMS, HIV/AIDS ini adalah puncaknya gitu ya. Jadi inilah paling yang paling hot, paling parah, paling booming gitu ya. Nah, jadi saya sertakan juga HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS ini tentu kita mungkin sudah sebelumnya sudah pernah ada dokter lain, Cindy yang memberikan materi mengenai HIV/AIDS Sebelumnya udah pernah dokter. dengan dokter siapa? Waktu itu pernah sama dokter Tria Emerlin dok. Oke, ya. Ini sekilas aja HIV itu sebenarnya virus ini bukan menyebabkan satu penyakit, tetapi dia menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak lagi mempunyai pertahanan, tidak lagi mempunyai imunitas untuk melawan penyakit-penyakit yang bahkan di orang-orang normal sendiri tidak menyebabkan penyakit ya. Sedangkan kumpulan gejalanya itu yang dikatakan dengan acquired immune deficiency syndrome. Jadi itu adalah kumpulan gejalanya. Nah, HIV ini disebabkan oleh virus human immunodeficiency virus. Jadi
kita di poli kulit kemarin ada kecolongan juga. Ada seorang perempuan, dia menderita keputihan. Kita periksa, ternyata setelah dicek-cek ternyata HIV-nya positif. Jadi sebenarnya waktu itu kita agak merasa shock karena statusnya itu nona, nona bukan nyonya. Nah, jadi nona tapi dia sudah terinfeksi HIV. Sehingga saya sangat menyarankan untuk kita terlebih yang medis yang kontak dengan pasien sedapat mungkin ketika kita memegang pasien harus terus dan senantiasa menggunakan sarung tangan atau handscoon. Ini kasus HIV di seluruh Indonesia. Ini datanya sudah 8 tahun yang lalu, mungkin sudah perlu diupdate. Nah, HIV itu dapat menular melalui cairan sperma, cairan vagina, darah, dan dari ibu kepada bayi melalui air susu. Nah, bagaimana HIV ini dapat menular? Yang pertama adalah seks tidak aman, yaitu berhubungan seksual dengan penderita, transfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian. Ini misalnya ini pada pemakai narkoba, kemudian dalam kandungan dari ibu kepada bayi, kemudian pada saat melahirkan dan menyusui. Nah, AIDS tidak menular melewati pelukan, penggunaan toilet ataupun WC bersama-sama, sentuhan, alat makan, gigitan nyamuk, dan tinggal serumah. Jadi saya ada pasien saat-saat ini yang rutin kontrol kepada saya. Dia HIV/AIDS yang sudah minum ARV, tetapi juga disertai dengan penyakit lain. Misalnya yang paling sering adalah sifilis. Jadi mereka ini juga rutin suntik. Jadi ketika bersentuhan itu tidak terjadi penularan, tetapi tentu saja kita harus hati-hati memastikan bahwa di tangan kita itu tidak ada luka ataupun mikrotrauma. Dari ini perkembangan dari HIV menjadi AIDS itu lama ya sampai bertahun-tahun dan kadang-kadang tidak disadari sampai kemudian timbul gejala. Nah, ini adalah gejala klinisnya, stadium primernya, seperti virus ya, kadang-kadang merah-merah sehingga kadang-kadang misdiagnos. Sakit kepala, nyeri bola mata, mual, muntah, diare dan yang paling sering yang saya perhatikan adalah sariawan. Jadi di mulutnya itu ada oral leukoplakia putih-putih, kemudian Jangan eh, ngoceh-ngoceh, mungkin aku berdarah lagi. oke. Kemudian, nah ini dia ada demam, kemudian di tenggorokan ada terasa tidak nyaman atau sakit menelan, kemudian pembekakan kelenjar lim, ada merahan di kulit, ada kelemahan otot, lelah, demam ataupun seperti meriang, ada luka-luka di mulut dan berkeringat pada saat malam hari. Nah, ini gejala klinisnya bisa berlangsung sampai 10 tahun, tapi dapat terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Nah, eh, ini adalah sudah simptomatik. Biasanya kita langsung tahu nih, lihat dari penampilannya ya, bahwa badannya sudah mulai mengurus ya, kemudian demam, ada pembesaran kelenjar getah bening dan diare dan selalu lelah. Nah, ini adalah foto kandidiasis oral ya. Kita lihat di sini putih semua di mulutnya ini. Ini pasien saya sendiri ini, ya, foto koleksi saya pribadi. Kemudian ini stadium ketiga sudah masuk ke dalam fase AIDS dan disertai dengan keganasan ataupun kanker kulit. Ini kita lihat ini ada lesi-lesi sarkoma Kaposi. Nah, di sini perlu dicek melalui VCT ya. Kemudian, nah ini tes-tesnya mungkin nanti lebih eh, teliti akan dilakukan oleh misalnya kalau di rumah sakit umum itu oleh di polivisiti ya. Nah, kita masuk kepada infeksi menular seksual. Ini yang sering sering sekali ya. Dan saya harap kita yang di RS BAM nggak ada yang kena ya. Infeksi menular seksual ini
sebagian besar menular melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. Ya, faktor resikonya itu pasangan seksualnya lebih dari satu. Kemudian berhubungan dengan PSK dalam sebulan terakhir, kemudian mengalami lebih dari satu episode IMS dalam sebulan terakhir dan perilaku pasangan seksualnya berisiko tinggi. Hati-hati. Tetapi kalau misalnya suami istri ya saling setia, tidak pernah berhubungan dengan yang bukan pasangannya, suami tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain, istri tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, maka dijamin 101% IMS ini tidak akan terjadi, ya. Mudah saja sebenarnya mencegahnya. Setia itulah. Ya, nah ini cara berhubungan seksual yang biasa itu genitogenital, Iya, 2 kali 2. kemudian ada orogenital dan ada yang anogenital. Ya, yang biasa itu genitogenital itu laki-laki dan perempuan. Tetapi ada juga orogenital dan anogenital. Artinya Guru perempuan jadi itu tahu. mulut Kalau dan satu genital ini anus. oh ini nah homoseksual ini ya. Bisa dengan betina, bisa dengan laki. Iya, benar. Kemudian Hai. eh, hubungan seksual tanpa pelindung, ya misalnya tanpa penggunaan kondom, ini merupakan resiko penularan IMS. Tetapi sekali lagi itu kalau dengan pasangan yang beresiko. Ya, bahkan dengan penggunaan kondom pun IMS ini bisa, karena saya pernah ada pasien, Bu saya pakai kondom tapi masih menular. Jadi mungkin pada saat penggunaannya atau pada saat mereka berhubungan mungkin saja terjadi kebocoran sehingga ya kena juga IMS. Kemudian dari ibu ke bayi dalam kandungan pada saat proses lahir, kemudian melalui jarum suntik dan transfusi darah ataupun tindik telinga dan tato. Jadi hati-hati kalau tindik telinga itu harus menggunakan jarum yang baru. Kemudian tanda dan gejala utama. Biasanya kalau pada laki-laki itu khas sekali yaitu ada cairan. Kemudian ada lecet ataupun luka dan ada pertumbuhan jaringan. Ya, ini kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ini adalah limfogranuloma venerum. Ini saya selama di Muara Enim ini saya baru lihat 2 kali. Saya sudah mulai praktek mulai tahun 2012, berarti sudah 14 tahun di Muara Enim, baru 2 kasusnya. Dan ini adalah foto koleksi pasien saya sendiri. Ya, ini kita lihat ada pembengkakan kelenjar limf. Ya, pasien ini yang satu dia di kelenjar getah bening yang dekstra, sedangkan ini di sinistra.